Vandenberg ketiban durian runtuh, Thailand rugi besar di semifinal. Victor Detan bidik juara bersama skuad Garuda Muda. Kelemahan skuad Garuda Muda yang wajib dibenahi jelang semifinal Piala AFF U23. Post like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Victor Detan bidik juara bersama skuad Garuda Muda. Nama Victor Detan jelas bukan nama asing di telinga penggemar sepak bola Indonesia. Bergabung dengan Garuda Muda usai berhasil mendapatkan panggilan dari Gerald Vandenberg, dirinya kini punya misi tersendiri untuk membawa timnas Indonesia U23 terbang lebih tinggi. Seperti diketahui, Victor Detan dibawa pelatih Gerald Vandenberg untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2025. Pemain berusia 21 tahun itu dikenal sebagai salah satu andalan PSM Makassar di musim 2024-2025. Ia mencatat 31 penampilan, mencetak 3 gol, dan menyumbang 4 assist. Kontribusinya sebagai winger kanan dinilai konsisten dan penting bagi tim. Kepercayaan dari pelatih klub dan tim nasional menjadi bukti kualitas Victor. Lebih lanjut, dirinya sekarang memegang satu misi bersama timnas Indonesia U23, yakni menjadi juara di ajang ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025. Keyakinan tersebut bukan tanpa dasar. Performa stabil di klub, kepercayaan dari pelatih, dan semangat untuk terus berkembang menjadikannya salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola nasional saat ini. Saya ingin terus berkembang dan memaksimalkan potensi saya sebagai pemain. Saya ingin selalu meningkatkan kemampuan, menikmati hidup sebagai pesepak bola profesional, bekerja di bidang yang saya cintai, dan semua itu dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, ujar Detan. Dengan pengalaman bermain di kompetisi domestik dan internasional usia muda, Victor mengantongi bekal berharga untuk melangkah lebih jauh. Pelatih Vandenberg pun diyakini akan terus mengandalkannya dalam menyusun strategi Garuda Muda. Keseluruhan perjalanan Victor Detan menggambarkan seorang pemain muda yang matang dalam proses, fokus dalam tujuan, dan memiliki visi besar ke depan. Ia bukan hanya menjadi aset PSM Makassar, tetapi juga harapan baru untuk timnas Indonesia di masa mendatang. Kelemahan skuad Garuda Muda yang wajib dibenahi jelang semifinal Piala AFF U23. 1. Lini tengah buntu. Gerald Vandenberg mencoba pendekatan yang tidak biasa dengan tidak menyertakan Arkan Fikri dalam daftar pemain. Sebagai gantinya, Tony Firmansyah didorong untuk menjadi pengatur permainan di lini tengah bersama Robby Darwis dan Raihan Hanan. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Pergerakan lini tengah sangat terbatas, hanya Tony yang leluasa memainkan bola tanpa teman yang seharusnya mendampingi. Sementara Raihan cenderung dengan penyerangan, dan Robby Darwis harus membagi fokusnya untuk pertahanan. Praktis, lini tengah dikuasai sepenuhnya oleh pemain Malaysia yang memang menumpuk banyak pemain. 2. Opsi menyerang. Trio lini serang diisi Victor Detan dan Rahmat Arjuna sebagai penyerang sayap dan menempatkan Jens Raven di tengah. Oki Carakal sempat dimasukkan menggantikan Jens Raven, tetapi usahanya belum memenuhi ekspektasi publik. Serangan dari sayap beberapa kali membuahkan peluang, tetapi eksekusi akhir terlalu lemah atau bahkan tidak tepat sasaran. Ruang Jens Raven sangat terbatas sebagai striker yang mengandalkan positioning serta kematangan dalam eksekusi. Jens Raven bukan pemain lincah yang mampu melewati 1-2 pemain lawan dan Malaysia tahu akan hal itu. 3. Minim taktik. Kreasi serangan yang sangat minim meski sempat dilakukan ketika Victor Detan bergeser ke sisi kiri penyerangan. Selain itu, tak ada lagi perubahan signifikan dari permainan timnas Indonesia U23 di laga melawan Malaysia. Variasi serangan perlu dilakukan Gerald Vandenberg saat timnya berada dalam posisi yang buntu seperti saat melawan Malaysia. Hal ini harus segera diperbaiki mengingat lawan yang dihadapi di semifinal atau bahkan final juga telah mempersiapkan kejutan. Gerald Vandenberg ketiban durian runtuh, Thailand rugi besar di semifinal. Pelatih timnas Indonesia Gerald Vandenberg boleh jadi bahagia saat ini usai timnya lolos melaju ke babak semifinal. Selain itu disinyalir keuntungan lainnya juga bakal didapat karena nantinya Garuda Muda bakal menghadapi Thailand pada Jumat ini. Perlu diketahui, hasil imbang 0-0 melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta kemarin sudah cukup untuk membawa tim asuhan Gerald Vandenberg lolos ke babak berikutnya. Sebab timnas Indonesia U23 telah berhasil mengumpulkan total 7 poin dari 3 laga di sepanjang perjalanan mereka di grup A. Nah, pada laga tadi malam, Thailand secara mengejutkan tak mampu mengalahkan Myanmar karena tertahan tanpa gol. Meski tak menang, Thailand tetap lolos sebagai juara grup C dengan raihan 4 poin selagi Myanmar finish kedua dengan catatan 2 poin saja. Dengan situasi ini, maka timnas Indonesia U23 dipastikan bakal jumpa Thailand di semifinal. Meski jumpa Thailand, yang notabene adalah salah satu kandidat juara di turnamen ini, timnas Indonesia U23 mendapatkan keuntungan berupa jatah istirahat. Laga semifinal akan dimainkan 2 hari lagi atau tepatnya Jumat mendatang dan Garuda Muda punya waktu istirahat lebih panjang. Sebab, laga terakhir mereka melawan Malaysia dilaksanakan pada Senin, yang berarti ada jeda 4 hari di antara kedua pertandingan. Sedangkan Thailand baru bermain semalam.
yang berarti hanya punya jeda 3 hari di antara 2 pertandingan. Selain itu, faktor tuan rumah tentunya perlu dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia U23 yang akan kembali berjuang di SUGBK pada akhir pekan nanti. Pelatih Thailand ngamuk, publik negeri Gajah Putih ketakutan hadapi Timnas Indonesia U23. Kalau sebagian tim lolos ke semifinal adalah berkah dan kebahagiaan tersendiri, kini lain halnya dengan pelatih Thailand yang justru kecewa usai Gajah Putih berhasil melaju ke babak berikutnya. Bukan apa-apa. Alasannya sederhana, mereka seakan ketakutan bertemu dengan Garuda Muda. Bagaimana kronologi selengkapnya? Mari kita ulas. Sebagaimana diketahui, pelatih Thailand U23 Thawat Chai Damrong menyatakan rasa kecewanya terhadap penampilan anak didiknya meskipun timnya berhasil melaju ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Dengan hasil tersebut, Thailand resmi menantang Timnas Indonesia pada semifinal Piala AFF U23 2025. Thawat Chai mengatakan bahwa anak asuhnya kerap kehilangan bola sehingga hal tersebut menjadi bumerang bagi Thailand. Menurutnya, akibat kesalahan para pemainnya tersebut membuat Myanmar menjadi leluasa dan gencar melakukan serangan hingga menciptakan banyak peluang. Senada dengan hal tersebut, Kapten skuad Gajah Perang Seksan mengaku kecewa tak dapat meraih 3 poin. Meski kecewa, Seksan tetap bersyukur Thailand bisa lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Lebih lanjut, publik Thailand di media sosial juga ketakutan kala tahu Gajah Putih bakal berhadapan dengan Garuda Muda. Pemilik akun Instagram @ongard_fc mengatakan Timnas Thailand U23 akan hancur lebur di tangan Timnas Indonesia U23. Bahkan melawan Myanmar U23 saja gagal menang. Jangan berharap bisa menang melawan Indonesia. Tulis akun tersebut di akun Instagram Timnas Thailand @changswag. Jika sanggup mengatasi perlawanan Thailand, peluang Timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2025 semakin besar. Jadi, siap berjaya di kandang sendiri Timnas Indonesia U23 menarik untuk ditunggu.